Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Maidah, surat yang kelima. Kita baca tadi ayat yang kedua, yaitu ta'awanu, saling bantu-membantulah, saling tolong-menolonglah kamu, alal birri wa taqwa, untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu saling bantu-membantu, tolong-menolong, alal itsmi wa udwan, untuk berbuat dosa dan berbuat permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi dan menghentikan segenap larangannya. Innallah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, amat sangat keras iqab, sanksi, hukuman dan siksanya. Demikian kira-kira terjemah. Judul kaji yang diberikan oleh Ibu Uwat Hajjah tadi, pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Barangkali jarang-jarang kita mendengarkan kaji pinjam meminjam atau hutang menghutangi. Padahal itu menjadi judul dalam kitab-kitab fikih, dan sengaja kita masukkan, atau sengaja kita masukkan judul itu karena kok masalah harian, sesuai dengan rencana kita. Kaji kita bicara dengan judul-judul, topik-topik yang kita pakai dalam hidup keseharian. Kalau kemarin kan masalah ujub, dan kini masuk kepada pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam itu sunnat, sangat disukai dan dianjurkan, karena termasuk amalan kebajikan dalam Islam. Bahkan terkadang bisa jadi wajib meminjamkan. Kapan jadi wajib meminjamkan? Ketika orang sangat butuh. Ini kedinginan, pakaian tidak ada, atau di daerah yang musim dingin, bisa kaku bisa baku. Ketika itu wajib, itu hukumnya meminjamkan. Atau contoh yang kedua, ada hewan atau ayam lah, atau kambing lah, lampian mati, kok terlantak, kok tergeyong di tengah labuh, dia tahu masih mengelepah-ngelepah, sementara orang tak ada pisau. Kalau tidak ada biar, mati jadi bangkai. Maka ketika itu kita yang punya pisau dipinjami orang, wajib hukumnya minjam ke pisau. Bawa saja contoh bukan lain-lain. Coba kalau kita sebut contohnya, kan habis contohnya saudaranya. Terkadang haram meminjamkan kalau yang kita pinjamkan itu dipakai orang untuk hal yang mudarat, merusak, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan meminjamkannya. Tidak boleh dipinjamkan.
Jadi ada kalanya sunnah atau perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan, ada kalanya wajib, tapi ada kalanya haram meminjamkan sesuatu. Ya, pada dasarnya meminjamkan itu amalan yang sangat disenangi. Berdasarkan ayat kan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan suatu kesusahan, suatu penderitaan dari seorang mukmin dari berbagai macam kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesusahan penderitaan di hari kiamat. Begitu juga siapa yang memudahkan, may yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan, meringankan atas orang yang mengalami kesempitan kesulitan, Allah juga akan memudahkannya dan meringankan beban-bebannya dari berbagai macam penderitaan-penderitaan di akhirat. Jadi intinya adalah kalau ingin dilapangkan Allah, lapangkan orang. Ingin dimudahkan Allah urusan Allah, mudahkan urusan orang lain. Ingin ditolong, tolong orang lain. Nah, istilahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan pertolongan Allah di saat kita butuh pertolongan, maka tolong orang, bantu orang di mana orang sangat membutuhkan pertolongan bantuan kita. Kalau kita mengalami kesusahan dan penderitaan, namanya kurbah. Yang dikatakan kurbah itu kesempitan, yaitu beban barik, beban berat, ia menyebabkan seseorang menderita, sengsara, sedih dan duka nistapa, namanya kurbah. Kaf, ra dan ba ta marbutah, kurbah. Jadi orang yang mengalami penderitaan berat yang menyebabkan dia sengsara, susah, duka mendalam, berarti orang itu sedang mendapatkan suatu kurbah. Nah, man nafasa, siapa yang berupaya menghilangkan beban berat yang sedang dialami oleh orang yang menderita beban berat di dunia. Nah, di dunia, apapun beban berat, apapun kesusahannya, niscaya Allah akan melepaskannya, menghilangkan daripadanya dari kesusahan nanti di hari kiamat. Dan tidak ada lagi kesusahan, kesulitan, penderitaan yang lebih hebat daripada penderitaan di akhirat. Nah, kalau ingin dilapangkan, ingin dimudahkan, ingin diringankan oleh Allah di akhirat, maka rajin-rajin membantu, menolong, memudahkan, meringankan orang lain. Kira begitu intinya. Nah, salah satu bentuk cara meringankan orang, menghilangkan penderitaan orang, kesedihan orang, adalah meminjamkan. Meminjamkan itu namanya ariyah, bab pinjam meminjam, yang tidak bentuknya uang. Kalau uang namanya adalah qarat namanya. Aku masalahnya adalah barang-barang, meminjamkan barang-barang. Dasar umumnya lah kita baca tadi, bantu membantu lah, tolong menolong lah, dalam berbuat bir dan takwa.
Nah, jadi kalau begitu, dek kita ke hidup dunia butuh bantuan, butuh pertolongan, dan kita tidak bisa memenuhi hajat kita sendiri. Karena kita makhluk yang tergantung dengan orang lain. Maka agama, syariat menyuruh kita untuk saling bantu, saling menolong, saling melapangkan, saling memudahkan, saling meringankan. Selama seseorang meringankan, melapangkan, memudahkan, membantu menolong lain, maka ketika itu nyalah punya suatu deposito. Karena nanti saatnya betul, saatnya memerlukan bantuan, Allah yang akan membantu. Bisa jadi kelapangan-kelapangan, kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang kita alami ketika kita mengalami kesulitan penderitaan adalah balasan lantaran kita pernah melapangkan, memudahkan, meringankan, membantu, menolong. Maka lakukanlah semuanya itu atas nama Allah, untuk Allah, karena harap ridha dan balasan Allah. Jangan harapkan balasan bantuan orang yang kita lapangkan. Kadang-kadang kita kecewa. Kita ulang, kalau kita ingin saat kita menderita, saat kita susah, saat kita mengalami kesulitan, mengalami kedukaan yang mendalam, maka bantu orang, lapangkan orang, ringankan orang, mudahkan orang, tolong orang yang dalam kesusahan, penderitaan, kesulitan, kepayahan di dunia. Nanti kalau kita mengalami yang sama, ada-ada saja nanti pertolongan datang tanpa kita duga sebelumnya. Dengan catatan, sekali-kali jangan mengharap balasan dari orang yang bisa jadi walaupun tidak pernah terjadi, itu dalam ungkapan-ungkapan cuma lapian yang tersapi. Sudah lapian alun terjadi dia bentuknya, alun terjadi. Sebab wow itu pandailah, terima kasih. Carilah konten-konten berapa banyak. Wow, salah satu makhluk yang pandai berterima kasih. Lebih-lebih ketika kelaparan, dibantunya, ingat siapa yang membantunya. Wow kan makhluk yang paling setia. Cuma kita diuji oleh Allah dalam agama, dilarang kita untuk memeliharanya di rumah. Itu ujian kita. Nah, kita kan tak mengaji wow gitu. Contoh, kecil orang cuma lapian wawaw tersapi, lalapi apa kau digi. Tapi yang paling cocok encak mengadang anak ular deh. Lah kadang wak liliknya wak. Jadi dasar kajinya, kalau ingin berbuat baik dan ingin menyebarkan kebaikan, niatnya satu, mengharap ridha dan balasan Allah, jangan lain. Nanti kecewa, nanti marah, nanti kesal. Sebab yang berjanji untuk melapangkan, untuk meringankan, untuk memudahkan adalah Allah, bukan orang itu. Kadang-kadang orang itu tidak minta tolong kau, cuma awak ingin menolong, kita tolong. Itu dasar pertama tadi, yaitu ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan. Apa saja bentuk peminjaman, kok di luar uang lah. Jangan dikatakan meminjam atau peminjam, kan memberikan kebolehan orang lain memakai hak milik kita untuk dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan sebagaimana mestinya. Kan itu namanya meminjam, namanya ariyah. Itulah ta'rif ariyah. Membolehkan orang lain memakai, mempergunakan, memanfaatkan hak milik kita untuk dipakai, dipergunakannya sesuai dengan barang yang kita berikan. Namanya meminjamkan.
meminjamkan. Ada nanti syarat-syaratnya dalam kitab fikih. Syaratnya orang yang meminjamkan adalah orang yang sudah akil balik, orang waras dan normal, telah berhak melakukan amalan-amalan kebaikan. Makanya kita tidak boleh meminjam Honda ke anak TK. Anak TK tidak boleh meminjamkan auto Pajero. Datang ke rumah, salam auto Pajero, kiranya rumah anak sipen yang paling ketik, apa kisah tutup apa? Tidak boleh. Sebenarnya lu berhak lain tu bertabaruk berbuat kebajikan, sekaligus nyalon dewasa. Itu pun punya apanya. Tidak boleh. Jadi anak kecil yang belum dewasa, belum akil balik, belum sempurna, belum mengerti, tidak bolehnya meminjamkan, dan kita tidak boleh meminjam kayaknya. Itu apa sama yo menipu mengicu namanya. Kan? Berikutnya, barang yang dipinjamkan itu barang yang berguna, barang yang bermanfaat. Sementara barangnya tidak habis, manfaatnya dipakai. Kalau tidak boleh kita minjam kue bulu. Pinjam kue bulu itu tidak minjam, minta. Barangnya ada, apa? Jam my baterai, my color. Pinjaman, sebabnya tidak usah. Pakailah, manfaatkanlah, pergunakanlah untuk sebagaimana fungsinya. Tapi kalau kita memakai tidak sesuai fungsi, tidak boleh. Pinjamlah betul untuk palakak kepala sipen, tidak boleh. Haram pun. Ini barang yang dipinjamkan itu adalah barang yang bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Sementara barang itu tetap ada. Lalu berikut, bolehkah kita meminjamkan pinjaman kepada orang lain? Itu dikaji dalam kitab fikih. Namanya i'aratul i'arah wa ijaratuha. Kita pinjam, lalu kita pinjam ke mulut. Dalam itu ulama-ulama berbeda memahaminya, tapi kita ambil kesimpulan. Boleh, ambil iko dipinjam. Kalaulah sah akad pinjam meminjamnya, lah kita pegang, lalu kita pinjamkan. Si penjalan cak tak? Saya si pen yang paling ketek sebenarnya. Si pen. Ya, dari bersaudara kan yang paling ketek. Enggak. Si pen kau bersaudara sebalik yang paling ketek ke si pen. Ada, salahnya. Pak Yaman capek saya ambil kesimpulan. Capek saya. Terkaja saya. Tentu contoh pun yang ketik kadang-kadang banginya kau. Kadang ada juga. Lagi pinjam. Lalu ambo yang meminjam, mau pinjam ke Pak Imam tadi, pinjam, pakai. Lalu bolehkah mau meminjamkan kepada si pen? Kalau lah sah, pinjamkan boleh. Selagi manfaat dengan hal yang sama. Kalau meminjam kepada Pak Imam, kamu isi air kopi, mau pakai, selagi kau dipakai untuk hal yang sama, isinya air, apakah kopi itu boleh. Tapi kalau racun kalau dipakainya boleh. Selagi barang yang kita pinjam dipinjam kalau ke orang lain, nyo pakai untuk hal yang sama boleh. Izin tidak izin si pemilik. Itu menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Izin tidak izin. Dibolehkan. Dengan catatan dipinjamkan sesuai dengan untuk apa kita pinjam. Tapi kalau dipinjam untuk lain, tak, isi racun kan? Boleh. Isi khamar tak boleh. Isi khamar tidak bisa. Atau pembok kasiat tidak bisa. Itulah beda. Selagi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Kan? Cuman yang lain memahami harus
minta izin kepada si pemberi pinjaman supaya jangan pakai hati-hati. Kan memang kamu ada yang pinjamkan, dia angku minjam tu, tunggu pinjam lain. Kalau begitu kata nak boleh tu. Kan ada orang dia nak minjam ko sandu. Ada orang pinjamkan orang ko bulu haji. Dia kecil supaya minjam, bisa tujuan dia minjam ke angku, dia angku ni minjam. Pipa kapaja tu dong ko pinjam kata. Dah 70 hari dia dari sapu-sapu dia jadi angku. Sapu je dia. Am pinjam lagi ni. Ndak banang. Itu je soal. Tak boleh. Sebaiknya jelas-jelaskan dalam akad peminjaman. Bagaimana nanti kalau barang pinjaman itu rusak? Kita pinjam lalu kita pinjam kesian dalam jangka waktu yang telah ditentukan dipinjam. Di tangan siapa rusaknya? Itu yang mengerti. Kalau untuk cancak ke ayah lah nak ayah pinjam ayah. Rupanya ayah pinjam itu ke sipen, di sipen tali pangannya rusak. Maka istilahnya dalam kita dikatakan itu yang menjaminnya jika rusak di tangannya, di tangan siapa rusak harus dia yang mengganti tanggung jawab. Maka si peminjam pertama harus bilang, iko barang mau pinjam lo kah? Ya, tapi dia angku butuh lo bentuknya, pakailah. Tapi kalau rusak, tanggung jawab harus begitu. Atau kita yang mengatakan dialah kalau rusak, kita nak meminjamkan lo dia, kita boleh mengganti. Itu tergantung si dua pihak. Intinya boleh kita meminjamkan barang yang kita pinjam dengan catatan si pemilik tidak marah. Dan si pemilik kita lah tahu sifatnya. Kita lah tahu mana ayah ko orang elok mana. Tak kabangi begini. Lah tahu sifat watak tabiannya boleh. Tapi kalau kita tahu tabiat orang ko ceke sembilik karya, cuma mengkuah mau minjam dek bakari-kari kabiai awak. Dan tahu luak pengalaman kalau awak pinjam ke orang sebentar awak menceringi habisnya kawak, nantilah pinjam ke orang. Itu babnya i'aratul i'arah. Dan tidak boleh kita nanti kita pinjam lalu kita sewakan, tidak boleh. Kita pinjam atau lalu kita rentalkan atau tidak boleh tak? Illa biiznil malik, kecuali izin si pemilik. Atau mau pakai petanga, tapi ada orang yang menyewa, dia boleh tak? Nah, tadi aja. Pokoknya aku tanggung jawab lah. Titinya pak, ambil sedangku. Boleh. Jadi kalau kita nanti berbeda meminjamkan barang kepada orang lain, kita pinjam lalu kita pinjam orang lain berbeda dengan kita pinjam lalu kita sewakan, tak boleh. Sewa kamar orang enggak sebulan, lalu kita kontrak lah ke orang, enggak boleh, kecuali atas izin si pemilik. Kira-kira gitu hukum. Lalu kapan dikembalikan pinjaman? Aku nampak paling sehari. Kadang-kadang awak lo minta balik. Aku kadang-kadang mengkutuk lo kalau awak. Meminjam sebentar, membalikan entah. Ada dua hal. Yang pertama, si orang yang punya barang dia boleh meminta barang pinjamannya kapan saja. Tetapi duduk catatan, kalau kita minta sarang paguno, sarang paralu, bahkan kalau diminta bisa mudarat nanti jadinya, bisa mudarat nanti jadinya kita minta, maka kita diperintahkan kepada untuk menunda meminta barang yang kita pinjamkan. Satu dah istilahnya bisa menyebabkan mudarat, bahaya, penderitaan, kerugian kepada orang yang kita pinjamkan barang, maka kita diperintahkan untuk menunda.
meminta barang itu sampai selesai. Nah, menunda itu berarti menambah catatan pahala, menambah catatan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kalau tidak ada terjadi mudarat dan bahaya, lalu kita minta, sudah wajar kita minta. Dan kalau tidak mau hanya mengembalikan, kita boleh memaksa. Cuman supaya jangan batal nilai-nilai ganjaran pahala kita, jangan orangku dikatai. Lama lah dia minjam kagau. Nah, ketika dia minta, menelak loh. Pun doang kau aja. Bismillah. Kadang-kadang kita mendongkol, dipinjamnya gorobak tu umua macam lepui, itu rungak lah. Kalau kita termasuk orang yang baik, orang yang ikhlas, ambil saja, perbaiki. Ambil saja, perbaiki, bersih. Yang keretan jadi pelajaran. Cuma kalau kita katakan, tolong bersihkan balik. Sebab dulu pakai, meminta, berpinjam, saya tolong bersihkan balik. Balik. Tidak kurangnya pahalanya. Tidak kurang pahala. Dulu Sinan kan meminjam itu bersih ya. Nah, kalau kumu-kumu aku itu balok lah. Tolong bersihin tadi. Sebatas itu. Jangan diiringi kata-kata kotor, kata-kata kasar, mau dicekok. Haram jadah kalau pinjam kau oleh. Jangan. Tidak pinjam, segera datang lain, pinjam kata-kata kotor. Dan penyakit awak orang dan orang awak ketika itu meminjam muah, membali aku tidak muah. Yang cah apa? Baralah ukuran cah kau dah pun. Apa pun acuk lo pakai cah, pai cah antara baracah. Amang buat di konten pai cah kira kita orang lo cah je dah bila mau lari cah je. Awak nak kena jadi. Lupa ukuran cah kau relatif lo. Pinjam cah, cah kalau 3 hari cah jadinya. Pinjam pisau cah, embe cah, mengayuang cah, besok polisi cah, cah nak kau jalehan. Seperti cah. Jadi barang-barang harian, barang-barang yang dibutuhkan setiap hari, maka si peminjam harus mengembalikan. Sebutnya barang yang diperlukan setiap hari. Sapu, embe, sipau, pisau, pokoknya barang harian. Gayuang, tu guntiang bunga. Jadi paja apa bunga? Isolah. 1 pagi lah mangkau kerja. Sore mentul lah. Pinjam cah Anda boleh melihat. Awak tahunya setiap pagi, setiap sore. Ada kan ada orang gilo di bunga. Bunga gilo tidak ada, tapi gilo di bunga lah ya. Harus lo tahu kita peminjam. Jadi yang jadi, kapan nanti barang itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bolehkah kita meminta kalau nya lupa ndak takana atau memanglah mantunnya lah kakobeh no, bukan hanya saja di amak no sebab ini itu kobehnya. Minjam pamua mantan amalnya awak menjapui. Kalau lah kakobeh no ngeratang kita, kalau kita minjamkannya harus kita picit-picit telingo. Sebab alun-ado sejarahnya orang tu membalik angkawak lalu. Kalau kita kan minjaman picit telingo. Sebab awak nak jeput berkoru. Jeput berkoru. Gitu. Lama janji nak entah ni cepet. Jadi. Dalam ayat bagi si peminjam, kau bagi si peminjam. Kalau pahala bagi orang minjam kan luar biasa. Bahkan 2 kali meminjamkan barang yang sama, lah sama dengan bagi cik.
2 kali mau pinjam ke si pen lah. Lah sama membagiah barang ke si pen cek. Itu nilai meminjam. Sebab orang mengkau minjam dia betul. Dia perlu. Sementara dia lain dipinjamkan. Kita lah melapangkannya. Kita lah memudahkannya. Bayangkan masa panggil dia gara-gara pisau pinjaman panggil masalahnya. Atau gara-gara bulangon yang kita pinjamkan masa kacuiknya. Kacuik ya? Itu kacuik. Halo. Sa. Sa kacuik. Ya kan? Gara-gara sapi pinjam kan? Turun dong pisang untuk mungkin nasi ris nami suak gerinya kan? Padahal awak makan sesurau awak makannya kan? Sesurau awak makannya Pak Iman. Sabi nak pinjam kan bisa orang makan sesurau gara-gara daun pisang. Kan kadang palonya. Dalam palonya. Jadi pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan orang yang meminjam itu luar biasa. Sebabnya melapangkan, memudahkan, meringankan orang yang kesempitan. Ada barang nanti tanggung kembalinya pinjam salah. Tanggung kembali, pajak damam di sebelah. Anaknya damam, cucunya damam. Lalu kece orang mau be, ikut be jus. Ada wak lagi alat, apa namanya? Piser, blender. Tidak pandai bahasa Inggris, kau cuba-cuba bahasa Inggris mixer. Nah itu tadi mixer. Kan pinjaman. Karena itu kedibalinya lah. Jawab lagi dapat guna pinjamkan gadang palonya. Ini makin paradu orang, makin butuh orang. Terhadap barang yang kita pinjamkan makin tinggi nilai, makin terbantunya. Cuman kewajiban bagi orang meminjam kau harus mengembalikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya. Itu perintah. Kan barang pinjaman amanat. Maka mestinya kita harus menjaga, memelihara amanat, titipan. Dalam surah Al-Mu'minun kan 4. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga, memelihara amanat-amanat. Pinjaman itu amanat. Dipercayakannya kepada barangnya. Pinjam Honda cah, Honda dipinjamkan Honda asik ini kau dan NN kau berapa Iman? 30 sekian. Awak lama sepinjam cah. Lero jago. Kalau guru memajan tu jaleh pinjam ko. Pena, pinjam pena, minta dawainya. Apa jaleh-jaleh guru mu. Pinjam pena, minta dawainya. Nah kita pinjam nama barang tak kusa. Kalau dawai, kusa minta. Pinjam pena, minta dawainya. Pinjam Honda, agak saya minyaknya di. Di kamu jangan tolong Pak Yaman. Jangan tolong. Pinjam Honda Pak Yaman. Honda pinjaman minyaknya baik. Jangan tolong. Putihnya kariwa. Harus mengembalikan tu amanat. Di dalam hadis disebutkan begini dari Abu Hurairah. Ya adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanat. Tunaikan amanat, kembalikan amanat terhadap orang yang telah mengamanahkan sesuatu kepadamu. Boleh tambah 10 jam kurang. Adil amanah, tunaikan, berikan amanat. Ila mani tamanaka, kepada orang yang telah mempercayaimu dan mengamanatkan, menitipkan barangnya kepadamu untuk kamu pakai. Wala takun man khanaka, jangan khianati. Wala takun, jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Tidak berpahala. Itu perintah adil amanah.
Al-ariyah muaddah, barang pinjam itu wajib dikembalikan sebagaimana mesti. Kalau rusak ganti. Berkelah tidak mau mengerti, dicari alasan, maka si peminjam bersabar saja. Mudah-mudahan Allah memberi ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati. Sebab tidak semua peminjam lo mau menjaga, memelihara, merawat yang dipinjam. Kadang-kadang tak mengaku lo no, baso anak nonan, anaknya merusak anak, dicari lah, karih lo muncul no perawa, dibayar lo tagak piala kawal, ya sudah. Ngereh lo leh. Ko ujian agar kita sabar menerima hal yang sedemikian itu. Itu kira-kira pinjaman. Lalu kemudian jangan melarang orang lain memanfaatkan sesuatu yang kita tidak rugi. Sebab dengan membiarkan orang memanfaatkannya berarti kita telah meminjamkan. Kalau dalam istilahnya la yamna ahadukum jarahu ayaghruza khashbata fi jidar. Jangan orang larang tetanggamu memakai dindingmu. Kalau sesuatu di zaman Nabi kan rumah orang petak-petak. Jika bapalang lo di petak dinding rumah orang tu kok papat. Panjang-panjang papat. Selagi engkau tidak memakai dan tidak ada mudaratnya padamu, jangan larang. Jangan larang. Istilahnya jangan larang tetanggamu memakai dinding rumahmu, dinding pagarmu, selagi tidak merusak dan membahayakanmu. Ada kisah disampaikan dalam sebuah riwayat semasa Umar bin Khattab. Kisah itu disebutkan siko kita ringkas lah, di panjang kita ringkas. Dari Umar bin Khattab lah, bahwa salah seorang sahabat namanya Ad-Dahak bin Qais, saka dia membuat suatu selokan air, banda ketek. Dia dialirkannya air dari tampek takanang, dialirkannya. Lalu aliran air itu ayyamura fi ardi Muhammad bin Salamah. Aliran air itu melewati tanah milik Muhammad bin Maslamah. Lewat ayo terkenal sini. Nyo kemudian ke bawah, bibirnya banda ketek. Cuma melewati tanah milik seorang nama Muhammad bin Maslamah. Lalu fa'aba Muhammad, si Muhammad ko enggan magih ayah lalu ndak tanah tempat lalu ayah saja. Jadi kecik si Dahak kenya anta tamnauni, engkau mencegahku, tamnauni, engkau mencegahku, menghambatku, padahal bagi engkau ada untungnya, ada manfaatnya, dan engkau bisa mengambil airku kapan saja, dan itu pun tidak merugikan, tidak memudaratkanmu. Kenapa engkau tidak mau? Kecik Muhammad ku tagang ku Ramadan dan tiang tagang, pokoknya bisa. Tidak bisa, no way. Diulang melihat, ya masalahnya kan nama betul ya, dosa indah engkau bisa mengambil, pokoknya tidak bisa, kata Muhammad SAW. Tidak bisa aja. Lalu peristiwa oleh Ad-Dahak dikadukan kepada Umar bin Khattab. Kita kan tahu si Umar bin Khattab dikadukan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil si Muhammad bin Maslamah. Masalahnya dia engkau tidak mengizinkan sahabat wakoma
Alirkan airnya. Pokoknya tak bisa aja. Tagang. Di Minang ko, di orang Minang gitu. Di Minang ko tagang no. Manjil, jelo. Yo, kau tahu ketika tu suruhnya jadi Minang. Tidak Minang. Bukan bisa. Engkau cegah saudaramu sesama Muslim untuk mengambil manfaat dan tidak ada bahayanya kepada engkau. Bahkan engkau pun bisa mengambil. Ya pokoknya bisa aja. Malah tagang dan tendensi. Tidak bisa. Akhirnya Umar tegas. Faqala Umar, wallahi demi Allah, la yamuranna bihi walau ala batilka. Sindah aku amo perintahkan untuk mengalirkan air lewat tanahmu, meskipun nanti akan lewat paruimu. Angga ayahku lewat paruimu ke? Terus, lu tegas. Sebab bagi engkau tidak ada mudaratnya dah, tidak ada ruginya dah. Bahkan engkau bisa. Itu dasar. Jadi intinya, kalau tidak ada mudarat, kawan, tidak ada bahaya. Apalagi adalah faedah manfaat kita. Izinkan lewat. Ini siapa-siapa nak, ini perkara nak kan mampian siapa. Magiah jalan tu kan tak perlu siapa nak tu hari tu. Lagi sana lalu. Jalan wak padai, rumput mati, lalu sana. Kadang-kadang orang lagi jalan kau cuma mencetingi itu ke awak. Ni jalan ke tempat awak. Hai cetingi. Anjing-anjingnya lewat ke tempat jalan. Hai cetingi. Kadang-kadang Honda ni kasihan-kasihan kawan. Ya betul lah, nama saya meminjamkan. Kadang-kadang dia tak sadar bahasanya jalan. Lalu ke tempat jalan awak. Jalan-jalan tu tanah awak. Termasuk air. Air polongan dilautkan ke rumah awak, polong di bawah. Tiba air sini. Kan tempat awak tu. Kalau kita ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap balasan Allah, biasalah. Sebab tak mau usah, tak mengurangi. Bahkan kalau air yang lewat, bisa kita pakai. Istilahnya, kalau ada yang lewat ke tempat awak, dia awak tak rusak, tak ada mudarat awak, silakan, ikhlaskan. Disapunya, tak disapunya. Mangguat, tak mangguat. Baralik, bagaimana awak nak diundangnya, tak masalah. Jangan kait-kaitkan dengan padanya menumpang lalu oto-otonya, tamu-tamunya ditampak awak, awak ada diundangnya. Jangan baca itu, habislah barang. Jangan baca. Ikut ujian bagi orang nan, ujian bagi orang nan menjamak. Di situ ujian keikhlasan, itu satu. Jadi intinya adalah bahwa orang jangan cegah orang lain, siapapun orang lain, termasuk tetanggamu, memanfaatkan, mempergunakan sesuatu yang tidak ada bahaya mudaratnya kepadamu. Biarkan saja. Apalagi lama dipakainya. Lama sih ni menyamuan Sarawak buruk kan. Kadin yang pagwa. Kan tak masalah. Ia bertemu, biarlah bertemu kan doa. Biarlah, tak ada mudarat kau. Dah tuan-tuan. Rusak pemenang yang sedia. Anak kemaduna. Selagi tidak ada bahaya, tidak ada mudarat dan tidak ada masalah, ya. Apalagi di belakang rumah. Kan rumah di langgainya kanu ka bate. Kan tak masalah langgai. Langgai seketik, tajolok seketik, tak masalah. Jadi ide kau jangan sempilik kalian cekik pada pi nak. Sempilik kalian cekik pada pi. Bakia sangat jaguang ambil. Empik pangkai. Namanya orang kos syahihah, cekik benar. Awak tak gaya sepeda bilik ke? Hari hujan payung, sayang kopiah pada kepala. Sayang ke kopiah
Perut kepala. Kopiah masukkan ke plastik, kepala berhujat. Tuang kepala. Inti kejiwa. Inti kejiwa adalah bagaimana kita mendulang pahala. Yang kadang-kadang kau harian. Di kita harian kau itulah pinjam meminjam. Jangan sampai kita kanai di surah Al-Maun. Wayamnaunal yang menghalangi meminjamkan barang yang bisa dipinjamkan dia. Bawang dimintanya. No wang perai lo babayir. Betul lah kau minta lo bawang. Kini kau minta lo dia. Biasalah. Salah dari bawang, dasun, kunyit, sipade dan kue atau garam itu barang namanya al-maun. Al-maun. Al-maun barang-barang remeh yang biasa dipakai di hagi-hagian. Hagi-hagian. Si itu bawang yang perai dunia. Selainnya bawang Bombay namanya, bawang India, bawang sangi, macam-macam lah namanya. Tak ada yang perai. Cik tu perai nak awak minta lo balasan. Sekian, ada. Silakan. Okay. Piti. Oh, kalah lah ini. Kalau lah, pindah salah lagi gini lagi dah. Iyalah betul. Sejak 2013 aduh selesai. Air dan suara tapi seketik kena. Jadi payah menyabui ya nak. Dalam mak tu. Ya. Sengene semua sebab judul ko kita akan berikan hari Senin akan datang dengan syarat daun pisang itu turun. Dalam pinjaman sapi pinjaman. Bab utang piutang berbeda dengan bab pinjam meminjam. Jadi nak duduk lu utang piutang tu hari Senin akan datang. Cuman dia lah kapal galer tahu lu lama lah tahu lu namanya kita cuba. Bahwa sebenarnya semakin melak membayar menunda dengan sekian macam alasan, di satu sisi di kita sebenarnya di samping menguji kesabaran awak, berarti kita membuka peluang daripada Allah Ta'ala. Kita satu saat akan mengalami hal yang sama di akhirat. Saat kita sulit, saat kita susah, saat kita menderita, saat kita payah, disitulah Allah nanti akan berikan lapangan. Bahkan kelapangan yang kita terima bisa jadi itu akibat kita bersabar. Kaitkanlah semua kelapangan, semua kemudahan, semua keringanan, semua jalan keluar yang kita alami dalam segala macam urusan. Bisa jadi itu balasan lantaran orang nancik itu. Kalau nak kita kritikain, kita sakit hatinya. Bahkan rezeki yang lain lah banyak kita terima sebagai ganti. Cuma awak tak mengaitkan kesinan, tak mengaitkan kesinan. Awak pangan awak kepajar ke jo. Pajar. Awak lah banyak kelapangan kemudahan. Bahkan bini lah dah bertambah cik lah itu lupa lah. Tapi dah, insyaAllah di Senin akan datang kita jalian hidup perkara insyaAllah. Babnya lah beda. Perkaranya galak-galak. Awak selalu alun lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.